Selamat datang di channel AC Milan Nusantara, channel bola yang akan membahas seputar AC Milan. Dan jika kalian mengaku fans sejati AC Milan, jangan lupa like and subscribe-nya agar kalian semua jadi yang terdepan mendapatkan informasi dari kami. Terima kasih, Forza Milan. AC Milan kecewa berat usai disingkirkan Man United di Liga Eropa. Milan bertekad untuk langsung bangkit di laga berikutnya melawan Fiorentina. Langkah Milan di Liga Eropa musim ini terhenti di babak 16 besar usai kalah 1-2 secara agregat dari MU. Gagal di Liga Eropa, Milan mengalihkan fokus ke Liga Italia. Mereka saat ini menempati peringkat kedua klasemen Liga Italia dengan 56 poin dari 27 laga, tertinggal 9 poin dari Inter Milan. Kemarin kami kurang detail kecil, tapi saya bangga dengan tim karena kami lebih padu daripada sebelumnya, ujar penyerang Milan Brahim Diaz kepada Milan TV, seperti dilansir Football Italia. Kami sekarang hanya harus berpikir soal kejuaraan dan kami harus memenangi semua pertandingan yang tersisa. Pahit, kami marah karena kami pantas dapat lebih. Ini akan memberikan kami kekuatan dan kami main di level tinggi di laga-laga berikutnya dari awal sampai akhir. Hasil seperti itu membuat kami lebih kompak. AC Milan selanjutnya akan tandang ke markas Fiorentina dalam lanjutan Liga Italia, Senin 22 Maret 2021 dini hari waktu Indonesia Barat. Brahim Diaz menyerukan tekad Milan untuk bangkit. Menang di laga berikutnya akan memberi kami kekuatan. Sekarang kami hanya harus berpikir soal Fiorentina, di mana kami harus memberikan yang terbaik, ucap pemain yang didatangkan dari Real Madrid itu. Kami tahu mereka tim yang bagus dan mereka punya pemain-pemain bagus, tapi kami harus fokus ke diri kami sendiri dan memberikan segalanya, kata Brahim Diaz. Desas-desus keinginan Donny van de Beek untuk hengkang dari Man United sampai ke telinga klub elit Liga Italia AC Milan. AC Milan dikabarkan tengah memantau situasi sulit mantan pemain Ajax Amsterdam itu yang jarang dapat kesempatan bermain bersama Setan Merah. Jika benar AC Milan berniat untuk menyelamatkan karir Van de Beek, maka jalinan bisnis dengan Man United dipastikan berlanjut. Bukan kali pertama AC Milan menggunakan jasa pemain Man United. Terbaru nama Diego Dalot yang sukses merapat ke publik San Siro. Situasi Dalot mirip dengan Van de Beek, yakni jarang memperoleh kesempatan bermain. Walhasil Rossoneri sukses mengamankan jasa Diego Dalot untuk mengisi posisi fullback lewat status pinjaman. Kali ini Rossoneri pun tertarik untuk memboyong Van de Beek pada jendela transfer musim panas mendatang. Pemain internasional Belanda itu bergabung dengan Setan Merah dari Ajax seharga 35 juta pound sterling di jendela transfer musim panas lalu. Naas, musim ini rekan dari The Leg itu baru membuka 2 kali starter di bawah asuhan oleh Gunnar Solskjaer. Dilansir laman Daily Star, Van de Beek sudah habis kesabaran dan siap untuk melupakan mimpi buruknya. Van de Beek berencana untuk mengadakan pembicaraan dengan wakil ketua eksekutif United, Edward, sebelum akhir musim untuk menanyakan masa depannya. Kabar kemungkinan Man United akan melego atau meminjamkan Van de Beek didengar oleh AC Milan. Dilansir laman Sempre Milan, Rossoneri tertarik untuk menggunakan jasa pemain 23 tahun itu. Bukan menjadi rahasia lagi jika tim besutan Stefano Pioli itu tengah berbenah menyiapkan amunisi perangnya guna kompetisi musim depan. Mengingat AC Milan memiliki kans besar untuk tampil di Liga Champions, Pioli membutuhkan kedalaman skuad guna mengarungi kompetisi 2021-2022 dengan kompetitif. Sejauh ini barisan gelandang tengah Rossoneri tersedia 3 amunisi saja, yakni Frankie Kessié, Ismail Bennacer, dan Sandro Tonali. Meskipun terdapat seperti nama Krunic, Meti hingga Hakan Calhanoglu, namun ketiganya memiliki masa depan yang masih abu-abu bersama AC Milan. Usai disingkirkan Man United di Liga Eropa, Zlatan Ibrahimovic buka-bukaan soal masa depannya di AC Milan terkait kontraknya yang segera berakhir. AC Milan menghadapi Man United di leg kedua babak 16 besar Liga Eropa Jumat 19 Maret 2021 dini hari waktu Indonesia Barat dengan modal bagus.
Pasalnya di leg pertama mereka berhasil menahan imbang MU dengan skor 1-1, sehingga hasil imbang 0-0 sudah bisa meloloskan mereka ke perempat final. Namun Rossoneri justru harus rela menerima hasil pahit. Gol tunggal Paul Pogba di babak kedua membuat MU lolos ke babak 8 besar Liga Eropa lewat agregat 2-1. Seusai laga, Zlatan Ibrahimovic pun mengungkapkan kecewaannya. Ini sangat mengecewakan, kami tidak layak tersingkir. Tapi memang seperti inilah sepak bola, katanya seperti dilansir Goal Internasional. Anda belajar dari momen-momen negatif, memanfaatkannya untuk berkembang. Kami akan terus melangkah dan musim ini belum berakhir. Dengan usianya yang sudah 39 tahun dan kontraknya yang habis akhir musim ini, masa depan Zlatan Ibrahimovic di AC Milan pun dipertanyakan. Ia pun mengungkapkan harapannya bersama Rossoneri di sisa musim ini, sekaligus peluang dirinya bertahan lebih lama. Kami harus tampil lebih kuat di Serie A Italia, belajar dari kesalahan-kesalahan kami, dan terus berkembang. Saya ingin bermain untuk memenangkan trofi. Saat ini kami di posisi kedua dan harus terus berusaha untuk memenangkan Scudetto Serie A Italia. Jika kami lolos ke Liga Champions itu sangat bagus. Tapi tujuan utamanya adalah memenangkan trofi. Saya tidak bisa mengatakan apa-apa soal musim depan. Satu-satunya yang saya ketahui adalah saya ada di sini pada saat ini. AC Milan tampaknya tidak akan melepas begitu saja pemain Chelsea Fikayo Tomori. Hal ini pun membuat Chelsea menyesal setelah mengizinkan Tomori pindah ke AC Milan. Tomori bergabung dengan AC Milan sebagai pemain pinjaman pada Januari lalu. Dikutip dari La Gazzetta dello Sport, mengklaim Chelsea menyesal membiarkan Tomori bergabung dengan AC Milan. Pasalnya pemain berposisi bek tengah ini telah berkembang di San Siro. Ia memberikan kontribusi yang baik dengan menantang tim-tim papan atas seperti Juventus dan Inter Milan untuk merajai Scudetto. Alasan peminjaman Tomori memang sederhana. Manajer Chelsea saat itu Frank Lampard berharap Tomori dapat memanaskan penampilannya usai redup di Stamford Bridge. Dari klausul peminjaman itu, AC Milan memiliki opsi untuk membuat Tomori menjadi pemain permanen dengan biaya 25 hingga 28 juta pounds. Raksasa Italia ini pun diharapkan bisa mengambil opsi tersebut setelah semua peran penting yang dilakukan Tomori. Manchester United menepis kemungkinan melepas Diego Dalot secara permanen ke AC Milan. Usai sang bek kanan tampil apik saat dipinjamkan ke Rossoneri musim ini. Diboyong Man United dari Porto pada bursa transfer musim panas 2018. Diego Dalot kesulitan bersaing di tim utama. Akibatnya awal musim ini ia pun dipinjamkan ke AC Milan. Usai hanya mencatatkan 35 penampilan bagi Setan Merah selama 3 musim. Bersama Rossoneri, Dalot tampil cukup impresif, berposisi natural sebagai bek kanan. Ia kerap tampil baik bahkan saat dipercaya bermain sebagai bek kiri. Sejauh ini ia sudah tampil 23 kali untuk tim asuhan Stefano Pioli tersebut di semua kompetisi dan berhasil menyumbangkan 2 gol dan 2 assist. Penampilan gemilangnya pun membuat AC Milan berniat memperpanenkannya di bursa transfer musim panas nanti. Namun keinginan itu terhambat oleh tak adanya opsi pembelian dengan bandrol tertentu dalam kontrak peminjaman sang pemain. Di sisi lain, penampilan gemilang Dalot bersama Rossoneri berhasil mengubah pemikiran oleh Gunnar Solskjaer, manajer Man United tersebut. Dilansir dari Daily Mirror, Solskjaer mengaku gembira melihat perkembangan Dalot di Italia. Tak hanya itu, ia pun tak sabar untuk kembali memiliki sang bek kanan di skuad Man United musim depan. Sejak awal rencana untuk Dalot adalah mempertahankan kebugaran. Dia tak pernah bugar untuk waktu lama selama di sini dan kerap tidak beruntung karena mengalami serangkaian cedera, ungkap Solskjaer jelang pertemuan kedua tim. Sekarang di AC Milan dia bugar sepanjang musim. Dia tersedia untuk mereka. Saat ini dia bermain untuk tim besar dengan ekspektasi yang besar pula di klub yang punya sejarah besar. Jadi ini tahun yang bagus untuknya, lanjut sang manajer. Jadi tentu saja kami senang dengan perkembangannya yang dia alami di musim ini. Dia pemain kami dan kami tidak sabar untuk memilikinya kembali di sini, pungkas Solskjaer.